Desa Kayu Mati, Dr. Ranisari menggenggam erat peta lama yang sudah menguning di tangannya. Angin pegunungan bertiup dingin, menerbangkan rambutnya yang diikat kencang. Di hadapannya, hamparan tanah kosong membentang luas. Tidak ada yang tersisa dari Desa Kayu Mati yang pernah berdiri kokoh di lokasi ini 5 tahun lalu. Menurut data geologis, likuifaksi terjadi akibat gempa 7,2 SR pada 15 Maret 2019. Ujar Budi, asisten penelitiannya yang berdiri di samping. Seluruh desa dengan 847 penduduknya tenggelam dalam lumpur dalam waktu kurang dari 10 menit. Rani mengerutkan dahi. Sebagai ahli geologi, dia telah meneliti puluhan kasus likuifaksi, tapi ada yang aneh dengan kasus Desa Kayu Mati. Tanah di lokasi ini seharusnya stabil, komposisi batuan dan drainase alamnya tidak mendukung terjadinya fenomena likuifaksi. Pak Budi, coba lihat ini. Rani menunjuk ke arah timur laut. Desa Sumber Jernih hanya berjarak 2 km dari sini, tapi sama sekali tidak terkena dampak. Padahal kondisi geologisnya identik. Tim peneliti yang terdiri dari 5 orang itu mulai memasang peralatan. Mereka datang atas permintaan pemerintah daerah yang ingin membangun kembali permukiman di area tersebut. Namun, laporan awal yang diterima Rani penuh dengan ketidakkonsistenan. Saat tengah hari, seorang pria tua berkulit gelap menghampiri mereka. Matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. "Jangan bongkar tanah itu," bisiknya dengan suara parau. "Mereka masih di bawah sana, masih menunggu." "Siapa Bapak?" tanya Rani dengan hati-hati. "Saya Pak Tarno, dulu kepala desa di Kayu Mati. Saya selamat karena sedang ke kota saat itu terjadi." Matanya berkaca-kaca. "Tapi sejak saat itu saya selalu bermimpi buruk. Mereka memanggil-manggil saya. Malam pertama di camp sementara yang didirikan tim, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Hujan deras turun disertai angin kencang yang membuat tenda bergoyang hebat. Rani terbangun oleh suara aneh, seperti rintihan yang datang dari dalam tanah. Dia mengintip keluar tenda. Di kejauhan, sosok Pak Tarno berdiri di tengah hujan menghadap ke area bekas desa dengan tangan terentang. "Pak Tarno!" Rani berlari menghampirinya dengan payung. "Bapak kenapa di luar?" Pria tua itu menoleh dengan mata kosong. "Anda dengar tidak? Mereka memanggil. Anak-anak, istri-istri, para lelaki, semuanya masih di bawah sana." Rani merasakan bulu kuduknya berdiri. Memang ada suara samar-samar, tapi mungkin hanya suara angin yang bertiup melalui celah-celah tanah. Keesokan harinya, tim mulai melakukan pengeboran eksplorasi. Pada kedalaman 15 meter, bor mereka mengenai sesuatu yang keras. Bukan batuan, tapi kayu. "Ini seperti atap rumah," gumam Joko, teknisi pengeboran. Mereka mengambil sampel kayu tersebut. Yang mengejutkan, kayu itu masih relatif utuh meskipun sudah tertimbun selama 5 tahun. Lebih aneh lagi, ada ukiran halus di permukaannya, simbol-simbol yang tidak familiar bagi siapapun dalam tim. "Pak Tarno," panggil Rani saat pria tua itu datang lagi di sore hari. "Simbol ini familiar untuk Bapak?" Wajah Pak Tarno langsung pucat. Tangannya bergetar saat melihat foto ukiran tersebut. "Di mana Anda dapat ini?" "Dari pengeboran tadi." "Ada apa, Pak?" Ini simbol dari rumah Mbah Suroto, dukun kampung kami." Pak Tarno duduk lemas di batu besar. "Sebelum bencana itu ada yang aneh terjadi di desa kami." Pak Tarno mulai bercerita dengan suara bergetar. 3 bulan sebelum bencana, perilaku dukun desa mereka Mbah Suroto berubah drastis. Pria berumur 80-an itu mulai melakukan ritual-ritual aneh setiap malam, dengan menyalakan api unggun besar di halaman rumahnya. "Dia bilang sedang berbicara dengan yang di bawah tanah," lanjut Pak Tarno. "Awalnya kami kira dia sudah pikun, tapi kemudian sumur-sumur di desa mulai mengering, hewan ternak jadi gelisah. Burung-burung tidak ada yang mau hinggap di pohon-pohon desa kami." Yang lebih mengerikan, beberapa penduduk mulai melaporkan mimpi yang sama. Mereka bermimpi tenggelam dalam lumpur hitam sambil mendengar suara seperti mantra yang diucapkan berulang-ulang. "Mbah Suroto pernah bilang ke saya," bisik Pak Tarno. "Dia melakukan perjanjian dengan sesuatu yang tidur di dalam tanah. Katanya,
untuk melindungi desa dari musibah yang lebih besar. Perjanjian seperti apa? Tanya Rani. Saya tidak tahu pasti. Tapi malam sebelum gempa itu saya lihat Mbah Suroto menggali lubang besar di halaman rumahnya. Dia memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu. Sesuatu yang bergerak. Tim Rani saling bertukar pandang. Cerita ini terdengar seperti takhayul, tapi bukti fisik yang mereka temukan tidak bisa diabaikan. Keesokan harinya, tim memutuskan untuk melakukan ekskavasi yang lebih besar di lokasi yang diduga rumah Mbah Suroto. Mereka menggunakan ekskavator kecil untuk membuka area seluas Pulau Pite 10 meter. Pada kedalaman 8 meter, mereka menemukan reruntuhan rumah yang masih utuh strukturnya. Yang aneh, tidak ada lumpur di dalam rumah, seolah-olah ada gelembung udara yang melindunginya saat likuifaksi terjadi. Ini tidak masuk akal secara ilmiah, gumam Rani sambil turun ke dalam lubang ekskavasi. Seharusnya seluruh struktur hancur dan terendam lumpur. Di tengah ruangan rumah, mereka menemukan sebuah lubang bundar dengan diameter sekitar 2 meter. Di sekelilingnya terdapat ukiran simbol-simbol yang sama dengan yang ditemukan di kayu sebelumnya, tapi ukurannya jauh lebih besar dan rumit. Budi menyinari lubang tersebut dengan senter. Lubangnya dalam sekali. Saya tidak bisa lihat dasarnya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari dalam lubang, membawa aroma busuk yang menyengat. Semua anggota tim langsung merasakan mual dan pusing. "Keluar! Keluar sekarang!" teriak Rani. Tapi sudah terlambat. Tanah di sekeliling lubang ekskavasi mulai bergerak. Bukan gempa, tapi seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dari dalam tanah. Joko, yang sedang berdiri paling dekat dengan lubang misterius itu, tiba-tiba berteriak keras. Matanya berputar putih, mulutnya mengeluarkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenal siapapun. Kaos terjadi. Joko terus berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke lubang. Tanah di sekitar area ekskavasi terus bergoyang, mengeluarkan suara gemuruh rendah seperti dengkuran raksasa. "Dia sudah bangun," teriak Pak Tarno, yang tiba-tiba muncul di tepi lubang. "Kalian sudah membangunkan yang seharusnya tetap tertidur." Rani dan timnya berusaha mengeluarkan Joko dari lubang ekskavasi, tapi pria itu seperti terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Kakinya tertanam kuat di tanah, seolah-olah ada yang menariknya dari bawah. Saat itulah mereka melihatnya. Dari dalam lubang misterius, sesuatu yang hitam dan bergerak perlahan naik ke permukaan. Bentuknya tidak jelas, seperti bayangan cair yang terus berubah-ubah. Tapi yang paling mengerikan adalah suaranya. Gabungan rintihan, teriakan, dan tangisan yang bercampur menjadi satu. Itu suara penduduk desa. Bisik Pak Tarno dengan wajah pucat pasi. Suara semua orang yang meninggal saat bencana itu. Sosok hitam itu terus naik, dan bersamaan dengan itu, tanah di seluruh area bekas desa Kayu Mati mulai bergerak. Dari berbagai titik, muncul tangan-tangan yang mencuat dari dalam tanah, mencoba meraih udara. "Mbah Suroto tidak melindungi desa," teriak Pak Tarno di tengah kepanikan. Dia memberikan seluruh penduduk sebagai persembahan untuk menenangkan makhluk itu. Dalam kepanikan, Rani berusaha menyusun puzzle dari semua informasi yang mereka dapat. Desa Kayu Mati dibangun di atas area yang secara geologis memang rawan, tapi bukan karena faktor alamiah, melainkan karena di bawahnya terdapat sesuatu yang mempengaruhi stabilitas tanah. "Pak Tarno!" teriaknya di tengah kekacauan. "Apa sebenarnya yang dikubur Mbah Suroto malam itu?" "Seekor kambing hitam," jawab pria tua itu sambil berusaha menarik Joko yang masih tersangkut. "Tapi kambing itu masih hidup saat dikubur. Mbah Suroto bilang itu makanan untuk yang tidur di bawah." Sosok hitam dari lubang semakin besar, dan sekarang Rani bisa melihat dengan jelas. Itu bukan satu makhluk, tapi gabungan dari ratusan jiwa yang tertahan. Wajah-wajah manusia terlihat sesaat di permukaan massa hitam itu sebelum tenggelam lagi. Mereka tidak mati. Rani menyadari kebenaran yang mengerikan. Likuifaksi itu bukan bencana alam, itu ritual pengorbanan massal. Mbah Suroto menggunakan seluruh penduduk desa untuk memberi makan makhluk ini. Tiba-tiba Joko berhenti berteriak. Matanya kembali normal tapi wajahnya berubah.
Ekspresinya bukan lagi milik Joko, melainkan orang lain. Tolong, tolong kami. Bisiknya dengan suara yang berbeda. Kami tidak bisa mati, tidak bisa hidup, terjebak di bawah sana selama 5 tahun. Rani menyadari bahwa mereka harus membuat keputusan cepat. Sosok hitam itu terus membesar dan mulai menjangkau ke arah mereka. Setiap kali menyentuh seseorang, orang itu langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Ada cara untuk menghentikan ini? Tanya Rani kepada Pak Tarno. Mbah Suroto pernah bilang ritual itu hanya bisa dihentikan jika ada yang rela menggantikan posisi kambing hitam sebagai penjaga gerbang. Tapi itu artinya harus ada yang turun ke lubang itu dan dikubur hidup-hidup. Rani menyelesaikan kalimat dengan wajah pucat, budi menggeleng keras. Tidak ada yang akan melakukan itu. Kita cari cara lain. Tapi sosok hitam itu semakin agresif. Sekarang seluruh tim sudah terkepung. Ekskavator mereka sudah tenggelam setengah di tanah yang terus bergerak. Saya yang akan turun, kata Pak Tarno tiba-tiba. Ini salah saya. Saya seharusnya menghentikan Mbah Suroto dulu. Pak, jangan. Rani mencoba menahannya. Anak muda, dengar saya. Ritual ini membutuhkan seseorang yang masih punya ikatan dengan desa ini. Saya satu-satunya yang tersisa. Pak Tarno tersenyum sedih. 5 tahun saya hidup dalam penyesalan. Sekarang saatnya saya menebus dosa itu. Sebelum siapapun bisa mencegahnya, Pak Tarno melompat ke dalam lubang misterius itu. Sosok hitam langsung bereaksi. Gerakannya menjadi semakin cepat, seolah-olah mengejar pria tua itu ke dasar lubang. Tidak, teriak Rani, tapi sudah terlambat. Suara yang keluar dari lubang berubah, dari rintihan menjadi jeritan kesakitan. Kemudian perlahan-lahan, sosok hitam mulai surut kembali ke dalam tanah. Joko tiba-tiba tersadar dan terjatuh. Tanah di sekitar mereka mulai stabil. Tangan-tangan yang mencuat dari tanah perlahan menghilang. Tapi dari dalam lubang, mereka masih bisa mendengar suara Pak Tarno. Tidak berteriak kesakitan, melainkan seperti sedang berbicara dengan seseorang. Maafkan kami semua. Sekarang kalian bisa beristirahat. Angin dingin bertiup sekali lagi dari lubang, tapi kali ini membawa aroma yang berbeda. Seperti bunga melati dan dupa, bukan lagi bau busuk. Satu persatu, suara-suara rintihan dari dalam tanah mulai menghilang, digantikan keheningan yang damai. 3 hari kemudian, tim Rani memutuskan untuk menutup lubang ekskavasi dan mengubur kembali seluruh area. Mereka tidak menemukan jasad Pak Tarno, seolah-olah pria itu benar-benar menyatu dengan tanah. Dalam laporan resmi kepada pemerintah daerah, Rani hanya menulis bahwa area tersebut tidak stabil secara geologis dan tidak cocok untuk pembangunan permukiman. Dia tidak menyebutkan apapun tentang ritual, makhluk hitam, atau pengorbanan Pak Tarno. Tapi setiap malam Rani masih bermimpi tentang desa kayu mati. Dalam mimpinya dia melihat 847 jiwa yang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, dan 1 jiwa tambahan yang dengan rela menjadi penjaga keheningan mereka untuk selamanya. Area bekas desa kayu mati kini ditumbuhi rumput hijau dan bunga-bunga liar. Burung-burung kembali berkicau di pohon-pohon sekitar. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang keluar dari dalam tanah. Tapi kadang-kadang, saat angin bertiup kencang di malam hari, penduduk desa terdekat masih bisa mendengar bisikan halus. Terima kasih, kini kami sudah bebas. Dan di sebuah pohon besar yang tumbuh tepat di atas bekas lubang misterius itu, sering terlihat sosok seorang pria tua yang tersenyum damai, menjaga agar yang sudah tertidur tidak pernah terganggu lagi. Cerita ini hanya fiksi terinspirasi dari fenomena geologis likuifaksi yang memang nyata terjadi, namun dikombinasikan dengan elemen horor dan misteri dari cerita rakyat Indonesia tentang tumbal dan ritual supernatural.